yuhu, yuhu, yuhu. Hah, ini berarti saat PBD kelima, Pak. Di mana itu dia? Pertemuan 5 ini ya. Nah, kita akan membahas tentang kemarin kita udah beres di jurnal umum gitu ya. T account. Kok nggak ada T account? Apanya? T account. Hmm? Yang T account. Posting account. T account. Oh, ada di Oh. paling ini atas. ya. Ah, itu. Oke, baik. Materi hari ini kita akan belajar tentang buku besar. Ya. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari buku besar itu apa definisinya. Coba kamu lihat di PPT-nya yang pertama. Kumpulan rekening yang ada dalam Ya. laporan keuangan. Kumpulan rekening Yang ada dalam laporan keuangan. yang ada dalam laporan keuangan. Rekening. Ya, nih, kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Jadi kalau kita bilang kumpulan rekening, berarti kita akan berbicara di sini untuk mengetahui, ya, nominal dari semua rekening atau akun-akun. Nah, kemarin kita udah belajar tentang jurnal umum. Nah, di jurnal umum kan kita untuk mencatat transaksi-transaksi baik itu harian, mingguan atau bulanan. Ya kan? Nah, pada transaksi itu kita belum bisa melihat berapa jumlah semua akun-akun yang ada pada jurnal umum tersebut. Nah, yang bisa kita tahu di situ adalah pada neraca saldo atau bukan neraca saldo. Pada jurnal umum yang kita buat itu total keseluruhan dari semua akun-akun. Itu belum bisa kita pindahkan, atau bukan kita bilang belum bisa, akan rumit kita pindahkan ke sebuah laporan kalau kita belum tahu berapa saldo atau nominal-nominal dari akun-akun tersebut. Nah, di jurnal umum ada akun kas, ya kan? Ada akun pendapatan, ada akun biaya-biaya, ya. Nah, itu semua kan masih terpisah-pisah semua kan. Nah, tujuannya kenapa kita buat buku besar itu agar kita tahu berapa nominal dari setiap akun-akun tadi yang masih pecah-pecah. Ada yang di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Utang usaha. Kasnya sudah? Udah. Mana? Oh, ini. Ya. Oke. Di mana? Oh, masa utang di situ? Di mana? Saldonya di mana kalau utang? Oh, di kredit. Iya. Oh, nggak pernah ada di debit. Enggak dong. Oke. Nanti kita harus menulisnya sesuai dengan posisinya. Kecuali nanti dia ada posisi utangnya di debit, berarti kan dia udah membayar, berkurang utangnya jadinya kan. Ketika kita mau mencatat saldo, berarti kita mulai dengan sesuai posisi yang sudah ada pada neraca saldonya atau pada neraca.
Utang usaha, utang usaha berapa tadi? 13.460. Tanggal 1. Dah. Udah kamu checklist yang sudah dikerjakan tadi? Belum. Tuh, lihat dulu tanggalnya. Tanggal 4 Utangnya di mana diletaknya? di kredit. Di kredit. Oh, karena dia beli tadi ya. Hmm. Belinya secara utang ya. Dah. Terus tanggal 8 cash di debit. RP 475. Ah, sudah. Pendapatan sewa kamar, utang usaha. Kamu buat aja di bawah ini. Kan masih banyak ruangnya. Tulis namanya dulu baru. Pendapatan sewa kamar, sewa kamar. Da, 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 da. Pendapatan itu di kredit, Mbak. Iya. Karena dia termasuk ke akun nominal. Berapa? Coba lihat pendapatannya berapa di situ yang kamu perlukan. Oke, untuk pendapatan sewa kamar. 62 ya. 62.900. Dah. Ya, transaksinya apa di situ? Kamar 475. Berapa? Oh iya benar, 475. Di mana? Kredit 475. Ya. Sediaan bahan makanan dan minuman. Udah ada kan tadi sediaan bahan makanan? Oh belum ya, belum Bahan mau buat ya? pembantu. Inventory bahan pembantu tadi itu ya? Sediaan bahan makanan dan minuman. Pendapatannya udah kamu hitung berapa tabel? Belum tuh. 2, 3, 4, 5, 4 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, pendapatan sewa kamar udah. Saldonya letaknya di mana? Harusnya yang nama sediaan itu ada di debit. Rp7.900. Udah, sediaan bahan 650.
ambil kas. Kasnya di mana? Di kredit. Utang usaha sama hutang sama kan? Ya sama. Kan udah kamu buat itunya, tabelnya. Utang usaha di mana? 3.400.000. Di mana itu? Debit. Kenapa kok di debit dia? Soalnya nambah bayar utang. Utangnya nambah. Bayar utang Berarti utangnya kenapa? berkurang. Udah kas 3.400.000 tanggal biru. Nah, Nah, kalau udah tersedia semua kan enak mengerjakannya kan? piutang di kredit. Salah. Betul. Pendapatan sewa kendaraan. Tuh. Utangnya nak kira ini. Utang 1, 2, 3. Utangmu itu kayaknya kurang deh kolomnya. 4 ya. 4. 5, 6, 7. Ini utang doang, utang sewa berarti ya. Beda sendiri Oh, kan bunga. bunga utang kan? Berarti Utang bunga kok bunga utang bunga. Berarti berapa? 7. Coba hitung lagi. 1, 2, 3. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Nah, Dibuat aja 8 atau 7. 9. soalnya itu debit kredit tak itu. Berarti 7, tetap 7 toh. 7 atau 8 ya buat biar ada untuk saldonya. Atau berapa yang senyamannya lah. 7. Berapa tadi? 7 itu debit kredit. Oh, debit kredit. Kamu buat 8 aja nggak apa-apa. Takutnya nanti malah debitnya ngabisin di sini, di kreditnya malah ngabisin di sini nanti kan nggak ada untuk saldonya. Nah, oke lanjutkan kerjakannya. Piutang udah beres tadi? Mana piutang 275? Oke. Nah itu kayaknya cuma satu ya kan? Dari semua transaksi. 2. Apanya? Pendapatan sewa kendaraan. 2 harusnya. Di bulan berikutnya ada tak? Ada. Ini kan 1. 1, 2. Ya, cuma 2. Nah, buatlah 3. Berapa saldonya di situ?
pendapatan sewa kamar. Sediaan minuman dan makanan digabung berarti ini. Iya, digabung jadinya. Mau itu nanti minuman, mau itu makanan, dah di situ letaknya dia satu nama. Karena nggak ada kan akun sendiri untuk minuman kan? Nggak ada. Kecuali dia punya akun sendiri untuk minuman, baru bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Berarti ini di debit, dia beli tapi ngutang. Ya. Bener. 420. Full utang itu ya? Aduh, listrik. Di sebelah ini nggak apa-apa. Ini sediaan udah Belum. cukup segitu kan? Belum. Listrik, air, dan apa itu? Gas. Rp1.550.000, Rp1.550.000. Dah. Dua 25K. Tanggal berapa? 25. Listrik, air, gas 1, 2 tok. 2 harusnya tuh. Ya listrik kan sekali sebulan kan? Ya, tapi di sini nggak bayar. Di sini nggak ada. Bayar apa yang seharusnya sekali sebulan? Nggak ada. Iya, Biaya apa tuh? listrik, Oh, ini depresiasi, biaya itu apa? Depresiasi. DP kendaraan. Biaya bahan, berarti nggak ada cuma satu. Oh, ini nggak bayar listrik berarti ini. Ini tanggal 25-nya nggak ada kan? Berarti nggak ada. Oh iya, langsung membayar. Yang bayar gaji, utang, DP. Oh iya. Ya berarti cuma satu dia. Udah, ini buat saldonya kan berarti. Ya. Udah. Kasihnya 25. Udah kamu checklist? Udah. Kasmu sisa berapa itu? 1, 2, 3. Ini sisa. 3. Di kreditnya berapa? Di kreditnya yang juga. 3.
Kreditnya 3. Cukup nggak itu? Kreditnya 3. Nah, kreditnya 2, 3. Oh, kan kurang jadinya kan? Oh iya. Ini debit ya? Ini apa? Kredit. Nah, kurang kan? Nah, itu yang jadi kendala kita. Ya udah nggak apa-apa, nanti kamu akali aja gimana ininya. Kamu buat, jadi kamu bagi 2, nanti yang di sini juga nggak apa-apa. Berarti kredit debitnya berapa? Debitnya 1. Debitnya sisa 1 ya? Yang mana itu debitnya? Ini. 1. Ini malah yang kelebihan kita kan? Iya. Asuransi dibayar semua. Atau kamu buat di sini nanti, baru kamu breakkan ke sini, nanti nggak apa-apa keterangannya. Nanti Ini aja pas dibagi sudah aja ya? waktu mengerjakan aja nanti. Asuransi dibagi muka itu berarti apa? Di Oh ini atas. ada asuransi PP. Aset kan dia, asuransi DBM gitu. Cuman ada 1. Iya, cuma 1. 1, 2, 3 berarti. Sampai ke- 240.000. 240.000. Nah, di situ kan beli dia kan. Kasnya di kredit. Piutang sama biaya sewa kamar. Kok bisa ke biaya sewa kamar itu? Apa itu transaksinya? Tanggal 29. Bulan 12. Kamar disewa rombongan tur Terus dari tanggal 28 sampai hari ini. Tarif seluruhnya 650.000 belum dibayar. berarti itu pendapatan, bukan biaya. Waduh. Pendapatan Iya dong. Apa soalnya tadi? Tanggal 29. kamar disewa rombongan tur tanggal 28 Desember sampai hari ini, tarif seluruhnya 650 belum dibayar oleh panitia tur. Kan pendapatan. Yang nyewa kan orang lain ke kamar kita kan. Nah, itu kok bisa ke biaya lah ini coba. Tapi takutnya nanti kurang pendapatanmu ini kolomnya. Nah, itulah kenapa pencatatan di jurnal itu sangat penting. Piutang di sini, piutang 650k di kredit debit. 9 bulan. Pendapatan sewa kamar 9 bulan 12. Oh cukup, nggak ada lagi pendapatan sewa kamar. Nggak ada, habis. Habis. Apalagi? Gaji, beban gaji di mana gaji? Udah ada tadi kan? Oh ini di debit pasti. Hah? Oh iya, hah? Ada kita, hah? 900.
Nah, checklist. Udah di Udah. checklist. Nah, kas berikutnya itu di debit. Hitungnya jadi apa? Kredit kan? Nah, oh, 300.000. Udah. terus apa lagi? Dengan apa dia? Asuransi DBM. Mana asuransi DBM-mu tadi? Nih. Nah, Terus itu apa? Yang terakhir. biaya bunga sama utang bunga. Nah, biaya bunga sudah ada? Oh. Sama utang doang. Iya, utang bunga kan? Utang bunga. Oh iya. Biaya apa itu di situ? Biaya bunga. Ya. Biaya bunganya berapa? Di mana biaya bunga? Debit apa kredit? Debit. Nah, tulislah. Nah, Nah, oh, kamu buat utang bunganya udah ada belum ininya? Akun T-nya? belum. Nah, sekarang buat utang bunganya ada saldonya. Utang biaya bunga. Oh, Ada itu kayaknya. Kosong ya? itu kosong. Jadi kamu buat yang di tanggal itu aja. Oke, udah selesai kan? Hmm. Oke, baik. Nah, sudah selesai pengerjaannya. Berarti kita ke tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya itu? Dicuti total. Iya, kita total. Kita selisihkan antara debit dan kredit. Nah, di beberapa akun yang tidak ada kaitannya terhadap kredit, berarti tinggal kita jumlahkan. Ya. Seperti contohnya ada pendapatan sewa, mana lagi yang nggak ada biaya, ya yang nggak saling mempengaruhi debit kreditnya, tinggal kita jumlahkan aja. Ini 450. Ya, nah kita mulai dari kas dulu. Banyak. Nah, ini harus ini totalkan, baru kamu catat di kertas aja, misalnya kas berapa per berapa gitu. Kertas coret-coretan aja nggak apa-apa. 16. Ini langsung ini debitnya dihitung sendiri. Iya, debit hitung sendiri, kredit hitung sendiri, baru nanti kita iniin. Nih aku kasih inilah kamu untuk nyatat ini. Enggak di sini aja. Aku iniin aja, biar kamu mengerjakannya enak. Aku bantu deh. Saldo ya, saldo. Kas. Oke, sudah dapat. Nah, baik. Nah, ini kan ada beberapa yang
ada perlu perhitungan ulang ketika kita mau mencatat laporan keuangan. Nah, apa-apa aja itu ada di neraca, ada di ini gitu ya. Terutama untuk yang di neracanya. Nah, di sini ini ada kan ini yang selisih-selisihnya. Berarti yang akan kamu catatkan nanti pada neraca itu yang ada di bawah-bawah sini semua. Terutama untuk aset. Nah, untuk aset itu berada saldo-saldo akhirnya yang kamu catat. Kalau kita mencatat bagian neraca, mana yang aset-aset, nah itu sediaan. Nah, sisanya inilah yang akan kita masukkan pada neraca. Paham? Paham. Nah, ketika biaya-biaya nanti udah kita tinggal total. Nah, setelah itu baru kita masuk ke laporan keuangan itu sampai pada laba rugi. Nah, kita kerjakan dulu laba ruginya ya. Nah, kita akan masuk ke laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan ini ada 4 laporan keuangan yang akan kita kerjakan. Di antaranya yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Yang kedua ada perubahan modal. Ya. Ketiga Arus kas. neraca. Nah, baru keempat arus kas. Nah, arus kas ini untuk mencatat kemana kas yang kita gunakan. Nah, di arus kas itu pengeluaran dan pemasukannya yang kita hitung. Nah, sedangkan di perusahaan dagang dia sudah ada khusus akunnya. Akun apa? Akun pengeluaran kas dan penerimaan kas. Nah, sedangkan di perusahaan jasa, nah kita tambahkan lagi dia dengan arus kas. Nah, jadi fokus kita nanti pada arus kas itu hanya mengerjakan yang ada di bagian kas-kasnya aja. Ya. Nah, sekarang kita akan buat laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi nih, nah, rumusnya gampang kok. Habis laba rugi perubahan modal. Iya, perubahan modal. Baru kita catat neraca. Arus kas. Kas masuk sama kas keluar Ya. Oke. Dah? Nah, Udah, Pak. laporan laba rugi, setelah itu baru kita masuk ke laporan perubahan modal, ya. Baru kita masuk ke neraca. Nah, kalau laporan laba rugi, kita akan melihat itu tentang performa perusahaan, Oh ya. ya. Laporan perubahan modal melihat perubahan terhadap Performa. modal yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk sama tetap ini tentang performa juga, ya. Nah, di neraca itu adalah kondisi aset dan kewajiban si perusahaan. Oke. Nah, kita masuk ke laporan laba ruginya dulu. Nah, Kondisi apa tadi, Pak? Sorry. kondisi aset dan Aset dan- kewajiban perusahaan. Oke, satu ya. Pertama itu kita buat laporan laba rugi dulu. Ya. Aduh. Oke, laba atau rugi. Rumusnya gampang. Hanya satu. Ya cuma satu sih. Yaitu pendapatan atau penjualan. atau penjualan juga boleh, atau penjualan kalau di perusahaan dagang. Ya. Laba rugi. Pendapatan atau penjualan ketika itu di perusahaan dagang kita kurangkan dengan apa? Semua beban Pendapatan atau penjualan dikurangi dengan semua beban-beban. itu cuman itu aja. Iya, Oh, berarti modal itu ya nggak masuk laba rugi. enggak. Itu nanti di mana? Itu kita kerjakan di perubahan modal kita. Semua beban sih.
Jadi pendapatan sama penjualan semua beban-beban. Nah, Iya. kalau utang piutang itu enggak Itu masuk. nanti kita masukkan di neraca, Oke, paham. ya. Karena kita lagi mengerjakan yang namanya akun nominal untuk menilai performa dari si perusahaan. Beban sama biaya sama kan? Sama, Oh, dari ya. semua beban-beban atau biaya. Oke. Oke. Nah, tapi ingat, di perusahaan itu ada dua jenis pendapatan. Ada pendapatan usaha Sama dan ada pendapatan di luar jasa. usaha. Ya, pendapatan usaha dan di luar usaha. Nah, kita analisa apakah si perusahaan punya pendapatan di luar usaha? Tergantung, nanti kita lihat datanya. Tapi pendapatan usaha itu menjadi komponen utama untuk menilai bagaimana performa si perusahaan mengalami laba ataupun rugi. Sampai sini paham? Nah, beban-bebannya apa aja? Itu lagi. Beban kemarin kita komposisikan sebagai apa? Beban usaha dan beban di luar usaha. Kita lihat, pasti ada komponen beban usaha. Ada juga komponen Di luar usaha. Nah, biasanya kalau di akuntansi dikelompokkan mana yang di luar usaha, mana yang di dalam usaha. Tujuannya apa? Biar bisa mengategorikan, oh, performa perusahaan itu tentang usahanya segini, performa perusahaan itu di luar usaha seperti ini. Nah, itu sebagai komponen aja kalau yang beban-beban. Tapi yang paling penting adalah yang kita lihat yang kaitannya terhadap aktivitas atau operasionalnya si perusahaan. Nah, pada target yang ini yang kita kerjakan ini sekarang, ya, kita formatnya biasanya itu seperti ini. Pertama di atas pasti nama perusahaan ya. Aku asumsikan aja namanya PT ABC aja kita buat ya. PT ABC kita buat di sini namanya laporan. Cik benar, Pak. Nah, kayak gini. Mantap. PT ABC laporan laba rugi, periodenya. Periode, lihat data yang kita dapatkan tadi itu periode apa? November dan Desember. Nah, periode November hingga Desember. 2000 berapa? Anggap aja 2001 ya? Iya. 2001. Oh. Nah, yang paling atas kita akan catat di sini adalah pendapatannya. Oh, jadi kalau misalnya November doang per November 2001. Ya, Apa ditulis 31? Enggak. nggak apa-apa mau kamu tulis 31 juga. Tapi kan ada dua buatnya November sampai Desember gitu ya. Nah, pada pendapatan yang saya bilang tadi apa? Ada pendapatan usaha dan ada di luar usaha. Nah, biasanya formatnya seperti ini, pendapatan. Nah, kita catat di sini pendapatan usaha. Apa aja pendapatan usahanya? Kita lihat lagi buku besarmu tadi. Kira-kira komponen pendapatannya apa aja? Sewa kamar sama sewa kendaraan. Oke, ini kita buat di sini pendapatan usaha ya. Apa namanya di situ komponennya? Pendapatan sewa kamar Pendapatan sewa kamar, sama sewa pendapatan kendaraan. sewa kendaraan ya. Berapa nominalnya? Hanya itu pendapatannya? Iya, Yang pendapatan usaha? Nah, di sini kita mulai menganalisa sebetulnya. Iya, itu. Ya, Iya. nggak ada lagi pendapatan yang lain ya, Nggak dividen dan sebagainya nggak ada ya. Nah, berarti kita tulis berapa di sini? Berapa tadi pendapatan sewa kamarnya? Sewa kamar. Oh, ya ini. 67 6775. 775 775. ribu ya. Nah, pendapatan kendaraannya Rp5.825.000. 5.825.000. Nah, akhirnya apa yang kita gunakan? Kita tambahkan dia di sini, karena hanya itu aja pendapatan yang Ini jasa ya, Pak? Perusahaan jasa. ya, pendapatan jasa, perusahaan jasa. Nah, setelah itu kita buat di mana kita tulis akumulasinya di paling ujung. Ya, di paling ujung. Di sini kita buat. Apa? Berapa itu? 6775 tambah 5825. 83 Berapa? 6775 tambah 5825.
73 600. 73 600.000 ya. Ya. Nah, inilah yang menjadi dasar perhitungan kita terhadap bebannya. Dah, tadi rumusnya kan laba rugi pendapatan atau penjualan dikurangi semua beban-beban. Pendapatannya sudah kita dapatkan. Ditulisnya di sini. Ya, di ujung. Sejajar dia, jadi sistematis. Oh, berarti ini debit, ini nanti kreditnya baru. Enggak perlu kredit lagi, kita nggak bicara debit kredit di sini. Oh, oke. Kita menghitung akhirnya sekarang. Oke, dah di sini 73 600. Dah. Nah, pendapatan sudah. Berarti yang kita cari apa lagi? Beban. Nah, masukkan dia ke beban. Nah, beban. Nah, akhirnya kita mengkategorikan beban usaha. Kita buat aja di sini beban operasional ya, nama keterangannya ya. Beban operasional. Apa aja yang masuk beban operasional? Kita masukkan komponennya. Coba lihat, ada beban apa aja yang ada kaitannya terhadap kegiatan usaha. Biaya gaji. Biaya gaji. Ya, berapa biaya gajinya? Berapa Biaya ya? gaji karyawan ya. Saldonya berapa di situ tadi? 22 990. Berapa? 22 990. 22 990 ya. 990.000. Oke. Biaya apa lagi? Terus biaya listrik, air, gas. Biaya listrik, Air dan gas. gas. Ya. Berapa? 1.775. 775.000. 775.000. Oke, yang berikutnya Biaya advertensi. biaya advertising ya. Iya, advertensi. ADV berapa? 1.200.000. Kita 200 bulat itu. Iya. Oke, apalagi? Masih cukup nggak di sini? Oh, udah nggak cukup. Aku Terus buat di biaya sini ya. macam-macam. Aku buat gini ya. Ya. Biaya macam-macam. Biaya macam-macam termasuk kan, Pak? Biaya macam-macam. Itu nanti ke beban di luar operasional. Oh, di luar operasional. Kita bicara operasional dulu. Kamu checklist aja yang udah nanti. Oh, sih. Biaya bunga. Biaya ini. Bahan pembantu. Biaya bahan pembantu. Berapa? Berapa biaya bahan pembantu? 3.140.000. 3.140.000. Terus biaya pemakaian makanan dan minuman. Biaya pemakaian makanan dan minuman ya. 900.000. Berapa? 900.000. 900. Ya. 900.000. Biaya depresiasi Biaya depresiasi. kendaraan. Oke. Itu masuk biaya. Berapa? 4 juta. 1 juta? 4 juta. 4 juta 4 juta bulat ya. bulat. Apalagi? Biaya depresiasi bangunan dan perlengkapan. Oke, biaya depresiasi. Depresiasi apa? Bangunan dan perlengkapan. Bangunan, perlengkapan. Berapa? 5 juta. 5 juta bulat. Iya, 5 juta. Bulat itu. Bulat. Bulat. Oke. Udah. Yakin itu aja? Iya, sama biaya asuransi. Berapa? 300.000. 300.000. Oke, sudah. Baru kita total lah dia. Berapa? Nah, karena ini beban-beban itu ada 2 komponen, berarti kita letak dia di pinggir dulu. Berapa totalnya? 22.990. Hah? 22? Ini dari sini dong. Oh iya, 22 990. 1775.
1 juta ya. 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 Ah, 1.200, mhm, 3.140, mhm, 900, mhm, 4.000, mhm, 5.000, 300. mhm. Berapa? 39 juta 305 ribu. 39 juta 305 ribu. 305.000. Oke, sudah. Sekarang kita beban di luar operasional apa aja. Nah, kita analisa lagi. Ya macam-macam. Oke, biaya macam-macam. Berapa macam-macamnya? 35 30 35 30. gini ya. Ya, Biaya apa lagi? udah. Biaya bunga? Biaya bunga. Iya. Ada kan? Oh iya, biaya bunga bank. Biaya bunga bank. Kan itu di luar usaha kita. Karena kita ngutang kan. 5.400.000. Berapa? 5.400.000. 5.400.000. Apa lagi? Lihatin dulu. Dicek satu-satu, jangan jadi kurang nanti. Udah. Ya macam-macam udah, biaya bunga bank udah. Udah nggak ada lagi. Ini inventory bahan pembantu. Nah, itu masuk ke aset. Nggak ada. Biaya Hutang bahan pembantu biaya. tadi udah. Udah ya? Udah dicentang. Udah. Ada lagi biaya apa itu? Depre Listrik. udah. Ini udah. Itu biaya gaji udah. Sediaan udah. 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 Nggak ada lagi? Sediaan ini enggak toh? Enggak. Ya. Masuk ke aset itu. Ya udah nggak ada. Udah. Fix ya. Fix. Nggak ada yang ini ya. Nah, baru kita total. Berapa totalnya? 39.300. Enggak, ini dulu. Oh. 3530 Mhm. tambah 5.400. 89.30. 8 9.30. 930.000 ya. Mhm. Nah, baru ini kita jumlahkan. Nah, keterangannya kita buat total beban. Nah, sedangkan yang ini tadi, yang ini ya, ini total pendapatan. Mana? Yang ini tadi total pendapatan. Oh, iya. Ini kita buat total beban. Jadi berapa? 39.305 ini ya, 305 tambah 8930. 89.30 ditambah 39.305. Salah itu. 39.350. Heeh. 350. Iya, Bukan 305, Pak. 39.305. Oh ya. Heeh. Berapa hasilnya? 48 48 235. 48.235.000. Udah. Ya. Baru kita kurangkan. Nah, disinilah totalnya ini berapa? Kurangin. Mhm. 73.600. 25.365. 25.365.000. Hmm. Lebih besar mana, pendapatan atau bebannya? Pendapatan. Berarti di sini kita buat apa? Laba. Laba. Labanya laba apa di sini? Masih keterangannya adalah laba Kotor. kotor. Nah, inilah. Terus dapatnya nyari kita. laba bersihnya. Laba bersihnya ketika kita kurang, misalnya dengan biaya pajak kalau ada nanti. Loh, kalau di keterangan nggak ada biaya pajak berarti itu jadi laba bersih Ya, kasarannya. bisa kita bilang gitu. Kalau ada Kita yang lihat juga kurang- bentuk perusahaannya apa. Apakah dia kena pajak, kemudian apakah dia ada bagi dividen. Oh, kalau misalnya ada pajak pengeluaran, pajak PPN itu mengurang. Ya, nanti akhirnya kalau ketika ada pajak PPN itu pertambahan nilai kan, Ya. berarti itu ke perusahaan dagang. Ah, Atau misalnya di jasa juga ada. Di jasa Itu keterangannya dilihat pada saat apa? Kalau di setiap transaksinya itu ada keterangan, PPN. misalnya di apa? Di Transaksi, invoice-nya, termasuk PPN. ya gitu. termasuk PPN. Jadi angka-angka yang pendapatan tadi itu ditambah dengan, misalnya kan pendapatanmu tadi kan rata-rata berapa itu? 73.600. Enggak, rata-rata di tiap transaksi. Oh, Nah, kita berbicara pajak ini sekarang. Nah, di pendapatanmu. Nah, ini kan akhirnya bukan 475 misalnya. Ini kan belum Oh, iya. belum PPN. Kalau ini 475 berarti kamu tambahin lagi 47.500. Nominalnya enggak 47.500. oh, bukan dipisah gitu. Akhirnya kita pisah. Tapi dengan apa? Ketika dia ini di setiap kan
PPN itu pajak pertambahan Ya, nilai. pajak Nilai pertambahan apa? Nilai setiap transaksi yang kita gunakan. Misalnya kita makan di restoran. Kalau hotel itu dia terkenakan PPN, ya. Ya udah kita tambahkan. Jadi totalnya tadi 475.000 ditambah 47.500. Ah, Nah, apakah totalnya tetap 4750? Kan enggak. Kita jumlahkan. Nah, tetapi ada komponen tambahan. Di setiap transaksi yang kita lakukan, ada nanti akun tambahan satu lagi di buku besarnya. Itu apa? Biaya PPN. oh, paham. Nah, di biaya PPN itulah nanti kita kurangkan dia di sini. Oh, itu meskipun PPN keluaran, PPN keluar, PPN masuk ya tetap dikurangi. Iya. Oh, Oh, kalau PPN masuk, itu kita yang bayar. ah, Si perusahaan. Karena kan dari penghasilan yang kita punya, sebagiannya itu yang persentase 10% tadi atau 11%, tak berapalah peraturan yang ada di pemerintah yang kita ikutin, itu nominal yang akan kita catat. Oh. Nah, 4750 47 berapa tadi itu? 475.000. Nah, 475.000 itu untuk kita, 47.500-nya itu yang untuk negara. Tapi di perusahaan dibuat akun baru lagi, apa? Biaya pajak pertambahan nilai. Oh. Nah, sedangkan Ribet ya. itu untuk PPN ya. Tapi ini bisa aja kita kena pajak. Ya. Kena pajaknya seperti apa? Dinilai oleh perusahaan. Apakah pendapatan per bulan ini ketika dibuat dia dalam 1 tahun mencapai batas penghasilan kena pajak atau tidak? Nah, ini kan 25. Ini 25 2 bulan loh. Apa? Oh iya. 25 juta laba kita 2 bulan. Berarti kalau 6 sekitar berapa? Apakah itu nanti kena pajak? Kita lihat peraturannya yang mana. Setelah itu baru kita hitung. Dalam 1 tahun berapa penghasilannya? Ini 25 kali 6 lah kita bilang. Berarti sampai berapa ratus juta itu? Kita potong terhadap pajak penghasilan kita. Apakah kita kena penghasilan progresif atau tidak? Kalau kita kena progresif, berarti potongannya makin kita besar. Kena misalnya dia yang di 5%, habis itu 15%, dan 15% kena 25, kena 30. Gitu perhitungannya. Nah, makanya di sini kenapa dibuat laba kotor? Kita lihat keterangannya apakah itu kena pajak. Paham? Paham. Nah, karena ini di Desember sebetulnya nih akan kena pajaknya itu sesuai dengan tahun pajak. Tahun pajak itu kan bulannya bayar pajak itu kan bulan 2 atau bulan 3. Ya. Nah, di bulan 3 nanti akan ada, kecuali ada invoice mengatakan dihitung pajak penghasilan sekian. Ya udah kita hitung dari sini total ini semua, baru kita ini laba kotor, baru kita buat misalnya contohnya di sini ada teks ya. Baru nanti di sini ada laba bersih kita buat. Setelah dipotong pajak. Nah, pada neracamu itu tadi ada nggak keterangannya ini? Enggak. Biaya pajak atau pajak penghasilan nggak ada kan? Ada. Nah, berarti tidak ada. Berarti ini bisa aja kita buat laba kotor atau gimana pun gitu. Oke, paham? Paham. Nah, berarti ini nominal yang kita dapat dalam 2 bulan. Sebetulnya ini bukan 2 bulan, ini 3, karena yang di bulan 10 ya kan di neraca tadi itu belum ditutup. Makanya kan hasilnya besar-besar kan. Kayak mana misalnya pendapatan bisa 67 juta, karena ngikutin yang di atas tadi. Nah, ketika udah ditutup, pendapatannya nggak ini lagi. Kurangin aja ini dengan pendapatan itu tadi. Pendapatan yang ada di atas tadi yang di neraca. Sampai sini paham? Oh, ya, kalau di neraca itu ada keterangan saldonya segini, itu saldo bulan sebelumnya. Iya, itu Belum saldo ditutup. belum ditutup. Kalau kita tutup nggak segini pendapatan kita. Tinggal kamu kurangin aja dengan pendapatan yang sebelumnya. Kalau udah ditutup itu berarti nggak ada data di neraca berarti. Nggak ada. Berarti kita mulai dari data yang sebenarnya. Dari transaksinya. Iya, doang. dari Oh, transaksi di paham, bulan paham. itu. Nah, itulah makanya kalau kita buat per bulan, nah ini kita nggak tahu berapa penghasilan pendapatannya. Paham sampai sini? Paham. Nah, tuh untuk di Paham. laporan pertama, laporan laba ruginya. Ada yang mau kamu tanyakan? Masih enggak. Kayaknya selama ini ada yang ada pajak, ada yang enggak dong kalau tes itu. Ada yang Tidak, akuntansi doang. istilahnya kita bilang tidak ada tidak ada usaha yang tidak kena pajak. Tapi ya sekarang akuntansi sama pajak. Iya, karena dia akan menghitung semua
Karena kan pajak tidak hanya pajak penghasilan aja kalau ketika usaha. Berarti di jurnalnya ya dipecah, misal sudah termasuk PPN, berarti bukan apa ya, misal aku beli barang secara cash, udah harga udah kena PPN, itu bukan tinggal inventory terhadap cash, tetap inventory terhadap cash. Tapi ingat, ada tambahan harga lagi. Nah, contohnya misalnya ya, ini untuk laporan, udah nanti laporan perubahan modalnya di sebelah aku buat. Misalnya kita bilang lah, ini kayak kopi ya, dah. Kita buat biaya konsumsi aja. Biaya konsumsinya berarti di debit kan? Biaya konsumsinya berapa? Biaya, ini jurnal ya, biaya konsumsi. Harganya ini tadi berapa? Minummu berapa tadi? 30 itu udah harga sama PPN. Udah PPN. Kalau sebelum 27 harus. Iya, 27. Nah, biaya konsumsi, dah. Kamu buat di sini. Kalau kita istilahnya lagi kerja ini ya, kita sedang mengeluarkan biaya dan kita mau buat laporan keuangan. Nah, biaya konsumsi, berapa konsumsimu tadi? Nominalnya 27 ribu lah kita bilang ya. Dah. Akhirnya di debitnya ada apa lagi? Di debitnya ada apa? Cash. Di debit. PPN. Nah, ada PPN. Ini kalau aku sebagai customer. Ya, 2.700. Tapi kalau di sisinya perusahaan, ya, perusahaan jadi tetap bayar. Akhirnya perusahaan nanti akan menggeser ini menjadi biaya. Ini yang akan dikasih dia. Nah, sehingga kita mengeluarkan kasnya berapa? Ya, sesuai dengan ini ya, berarti 29.700 ya. 29.700. Ini kas yang akan kita bayarkan. Atau bisa biaya konsumsi kita, perhatikan, karena kita juga bayar ini kan dari sisi si perusahaannya kan, dari sisi tempat ini kan. Jadi yang kita keluarkan hanya kas, seolah-olah kita nggak bayar pajak, yang bayar mereka, ya. Tapi ada salah satu sisi, kalau kita menganggap itu sebagai pengeluaran kita, ya, di biaya konsumsinya jadi 30.000, yang 29.000. Ini yang jadi di sini. Kalau kita menghitung, kita menganggap itu menjadi beban kita, ya. Sebagai konsumen kita yang menganggap itu jadi beban kita, ya. Ini dari sisi perusahaan. Iya, ini yang perusahaan. Kita hanya memikirkan hanya bayar 29.700 karena ini yang akan masuk ke pencatatan mereka, ya. Ini akan masuk ke dalam pencatatan mereka. Sedangkan kalau kita yang mencatat sebagai pencatat, kita hanya biaya konsumsinya aja yang anggap tadi 30.000. Yang PPN ini jadi ke sini. Ini anggapannya perusahaan yang dapat duit. Ya. Kalau perusahaan yang ngeluarin duit berarti bukan perusahaan ngeluarin duit. Mengakuinya menjadi beban. Kalau diakui jadi beban. Ya. Karena yang kita keluarkan sebagai pribadi kan hanya 29.700-nya. Kita nggak mau ngitung lagi kalau kita udah kena pajak. Padahal yang bayar pajak kan kita. Tapi asumsinya apa? Mereka yang akan bayarkan pajak kita dengan adanya PPN ini. Udah misal anggapannya kayak perusahaan itu beli barang gitu di orang, dia yang bayar pajaknya. Dia kena bayar pajak. Ya, dia hanya kena bayar pajaknya aja. Tapi yang akan melakukan pencatatan nanti si perusahaannya, makanya di posisi atas dibuat. Kalau jual ya kita berarti kas terhadap penjualan sama PPN. Kas yang kita terima, kita menjual ini ya. Kas. Berarti kita menjual, berarti kita mendapatkan pendapatan, ya kan? Berarti kasnya berapa? 30.000. Ya. Kasnya tetap, karena nanti
kita yang sebagai perusahaan ya, Ah, kasnya itu akan tetap. oh ya. Sama seperti ini juga sebetulnya. Kasnya ya, berapa harga nominal tadi? 27. Berapa? 27. Oke. Enggak. Ya, kasnya itu 27.000 ya. Kemudian kita kena apa? Kita punya biaya kan sebagai perusahaan. Kita buat di sini biaya PPN. Ini harus kita akui beban, bukan pendapatan kita. Berapa? 2.700. Nah, Oke. Kita mendapatkan apa di sini? Pendapatan kita sebesar 29.700. oh, itu bukan itu berarti, Pak. Apa? Oh, kalau jual itu dapatnya pendapatan. Iya. Nah, terhitungnya nanti di mana? Ketika kita buat Oh, laporan laba rugi. Ini kan Paham. jadi pengurang kita buat biaya ini. Biaya pendapatan ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Loh, ini kok nggak kita kurangkan Pak pendapatan kita? Kita kurangkan pada saat apa? Membuat laporan laba ruginya. Karena ada komponen biaya PPN. Nah, ingat, itu biaya PPN. Biaya pajak penghasilan kita belum kita hitung juga lagi. Itu kan apa yang dilakukan konsumen terhadap barang konsumsi, ya kan? PPN. Sedangkan penghasilan itu di diri kita. Tandanya aku bilang pajak, misalnya ada transaksi ya, atau invoice, pajak terhitung sebesar 30%. Berarti kita akan cari 30% pajak kita dari 25 juta ini berapa. Nah, penghitungannya seperti apa? Nah, balik lagi kita ke perhitungan perpajakan. Menghitungnya bukan langsung plug 30% yang kita iniin. Kan ada penghasilan. Oh, sorry, untuk badan usaha biasanya langsung. Jadi 25 juta ini kita kalikan 30%. Nah, atau kita lihat aja peraturannya yang seperti apa. Aku nggak tahu up to date yang sekarang itu seperti apa perhitungannya, tapi kalau yang setahu aku dari laba kita ini, itulah kita hitung langsung 30%. Nah, kalau perorangan kan kita harus potong dulu. Tetap penghasilan tidak kena pajaknya ini dihitung. Nah, perorangan juga seperti itu. Penghasilan tidak kena pajaknya dihitung dulu. Nah, ketika dia misalnya yang batas pertama misalnya 50 ya, 50 juta, itu kena berapa persen. Nah, misalnya dalam 1 tahun dia udah 1M. Nah, 1M ini udah masuk sampai progresif ke berapa? Progresif pertama dia kena 5% misalnya. Habis itu kena berapa lagi? 10% dia kena. Tapi 5, 10, 15 itu punya nilai-nilainya. Nah, itu nanti kita bicara pajak panjang lagi nanti dia. Ini biaya bahan makanan. Mana? Ya, biaya bahan makanan. Biaya bahan makanan. Biaya Pembantu. ya pembantu makan. Biaya persediaan makanan dan minuman. Yang atasnya biaya bahan Biaya bahan pembantu. pembantu. Oh. Biaya makan. Oh. Biaya pakai. Yang mana? Bawa bahan pembantu. Biaya persediaan makanan dan minuman. Bersedia. Bukan pemakaian. Oh, pemakaian, sorry. PEM itu, PEM.